Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi mengenai metode pembelajaran inquiry. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih metode pembelajaran inquiry itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, silahkan disimak dengan baik video penjelasan dari kelompok kami. Adapun pengertian metode pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang merekamkan pada pola keaktifan siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. Pembelajaran inquiry adalah sebuah keaktivitas yang melibatkan adanya proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang bermasalah yang dihadapi dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai pendukungnya. Kita masuk di manfaat dari model pembelajaran inquiry ini. Yang pertama itu ada mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Siswa terbiasa menghadapi masalah dan menemukan solusinya sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis dan tidak hanya menerima informasi begitu saja. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu. Siswa menjadi lebih aktif bertanya dan mencari tahu selama proses pembelajaran. Dan terakhir itu ada melatih berpikir sistematis dan logis. Siswa belajar berpikir runtut dari masalah sampai menemukan kesimpulannya. Pembelajaran inquiry bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui proses yang mendorong mereka untuk aktif menemukan jawaban mereka sendiri. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mereka dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyelidiki dan memecahkan masalah secara mandiri, sehingga mereka mampu menemukan jawaban atas permasalahan yang dipelajari dan merasakan kepuasan atas hasilnya. Permasalahan ini juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif yang mendukung penguatan intelektual siswa, dan sekaligus untuk membantu mereka mengenali dan mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan terlibat langsung dalam proses pencarian pengetahuan, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengawasi, dan menjaga agar proses pembelajaran tetap kondusif. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara membuat siswa benar-benar menemukan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar menghafalnya? Jadi, jawabannya terletak pada karakteristik pembelajaran inquiry yang kami akan bahas pada video kali ini. Melalui peran guru sebagai fasilitator, serta pentingnya proses eksplorasi. Jadi, ada pun 5 karakteristik pembelajaran inquiry yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa, student center. Siswa menjadi pusat pembelajaran sehingga mereka aktif terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sebagai pendengar. Yang kedua, guru sebagai pembimbing atau fasilitator. Guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi mengarahkan dan membimbing siswa melalui pertanyaan atau pemantik yang diberikan oleh guru agar siswa bisa menemukan jawabannya sendiri. Yang ketiga, menekankan proses berpikir. Pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir siswa seperti berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yang keempat, belajar secara aktif. Siswa terlibat langsung dalam proses belajar dengan melakukan kegiatan seperti mengumpulkan dan membandingkan, mengelompokkan, dan menganalisis dengan mengumpulkan informasi. Yang kelima, adanya kegiatan eksplorasi atau penyelidikan. Nah, siswa mencari dan menemukan sendiri jawabannya melalui proses
penyelidikan seperti observasi, percobaan, mencari informasi, dan berbagai sumber. Nah, selanjutnya tentu ada sintaks atau langkah-langkah pada metode pembelajaran inquiry ini. Yang pertama adalah simulation atau pemberian rangsangan. Di sini guru memberikan pertanyaan, contoh, situasi yang mendorong rasa ingin tahu siswa sehingga mereka terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut. Yang kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Di sini siswa menentukan masalah yang akan dipelajari, kemudian mereka merumuskan dugaan sementara atau hipotesis sebagai jawaban awal dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini siswa mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah, misalnya observasi, membaca, wawancara, ataupun eksperimen. Yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Di sini siswa mengolah data yang telah mereka dapatkan dengan cara disusun, dikelompokkan, kemudian dianalisis agar data tersebut mudah dipahami. Yang kelima adalah verification atau pembuktian. Di sini siswa memeriksa kembali data yang sudah mereka peroleh untuk memastikan apakah hipotesis yang sudah mereka buat itu sudah benar atau tidak. Kemudian langkah terakhir atau yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Nah, pada langkah terakhir ini siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil pembelajaran yang telah mereka peroleh. Nah, hasil pembelajaran ini bisa digunakan sebagai pemahaman umum untuk masalah yang serupa. Kemudian ada contoh penerapan metode inquiry dalam pembelajaran. Misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Guru memberikan sebuah teks cerita dan menanyakan kepada siswa tentang makna tersirat dalam cerita tersebut. Siswa kemudian diminta untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi dari teks, serta mendiskusikannya dalam kelompok. Dari proses tersebut, siswa dapat menemukan sendiri makna yang terkandung dalam cerita tanpa langsung diberi jawaban oleh guru. Selanjutnya, metode inquiry ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membuat siswa lebih aktif, serta membantu siswa memahami materi secara mendalam. Namun, metode ini juga tentunya memiliki kekurangan, seperti membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak semua siswa terbiasa belajar secara mandiri. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan dengan kondisi kelas. Dalam metode inquiry, peran guru dan siswa sangat berbeda dibandingkan pembelajaran konvensional. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya pembelajaran, sedangkan siswa menjadi subjek utama yang aktif mencari dan menemukan pengetahuan. Hal ini menjadikan proses belajar lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam setiap tahap pembelajaran. Nah, teman-teman, mungkin sekian saja penjelasan materi metode pembelajaran inquiry dari kami kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan yang baru bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.